Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visio, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen nyeri pada kondisi muskuloskeletal. Pada manajemen nyeri, saya akan menjelaskan 4 poin. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep teori nyeri. Poin kedua, saya akan menjelaskan mekanisme nyeri. Poin ketiga, saya akan menyebutkan pain treatment. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pain treatment berupa kondisi kasus muskuloskeletal dan electrophysical agent yang digunakan. Sebelum saya menjelaskan 4 poin tersebut, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nyeri itu apa. Nah, Sobat Visio, menurut kalian nyeri itu apa sih? Nah, saya akan menjelaskan. Jadi, nyeri itu sebagai pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan atau ancaman kerusakan jaringan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari 4 poin tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep teori nyeri. Nah, konsep teori nyeri itu ada 3. Yang pertama adalah specificity theory, teori yang kedua adalah pattern teori, dan teori yang ketiga adalah current teori. Oke, saya akan menjelaskan untuk specificity teori. Menurut teori ini, rangsangan nyeri masuk ke spinal cord melalui dorsalis yang bersinap di daerah posterior, kemudian impuls diteruskan ke tractus hemisfer. Teori ini bertanggung jawab atas timbulnya rasa nyeri, misalkan nyeri ringan, getaran, tekanan, dan nyeri. Kemudian konsep teori nyeri yang kedua adalah pattern teori. Nah, pattern teori ini rangsangan nyeri masuk melalui akar ganglion dorsal medula spinalis, sehingga suatu respon merangsang korteks cerebri yang menimbulkan persepsi sehingga menyebabkan otot berkontraksi dan merasakan nyeri. Teori yang terakhir adalah current teori. Nah, current teori ini merupakan teori terbaru dengan mengintegrasikan antara komponen specificity teori dan pattern teori. Teori terbaru saat ini menunjukkan bahwa nosiseptor atau ujung saraf merupakan merespons semua rangsangan nyeri dan menyampaikan sensasi nyeri dari nosiseptor ke spinal cord dan diteruskan ke central nerve system atau sistem saraf pusat. Nah, di sini untuk current teori atau teori terbaru itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah nociceptive pain. Nah, nociceptive pain ini nyeri terjadi setelah nyeri akut tindakan pembedahan karena kerusakan jaringan, baik secara visceral maupun somatik. Nah, untuk somatic pain sendiri berupa kasus muskuloskeletal joint seperti artritis, gout, tindakan pembedahan, dan trauma. Kemudian untuk visceral terdapat pada organ dalam, misalkan des minor, gastritis, dan pankreas akut. Kemudian untuk yang kedua adalah neurogenic pain. Neurogenic pain ini seperti lesi pada sistem saraf perifer. Terus yang ketiga adalah neuropathic pain, misalkan disfungsi pada sistem saraf pusat atau perifer. Dan yang terakhir adalah psychogenic pain, misalkan nyeri ini dialami dan digangguan, misalkan gangguan jiwa, cemas, dan depresi. Oke, poin yang kedua saya akan menjelaskan tentang mekanisme nyeri. Nah, Sobat Visio, bagaimana sih terjadinya mekanisme nyeri itu? Jadi, mekanisme nyeri itu dibagi atau dilalui proses 4 tahap. Tahap yang pertama adalah transduksi, tahap yang kedua adalah kondiksi, tahap yang ketiga adalah transmisi, dan tahap yang keempat adalah persepsi. Nah, saya akan menjelaskan tentang transduksi dulu. Oke, yang pertama adalah transduksi. Misalkan stimulus nyeri diubah menjadi aktivitas listrik. Stimulus itu bisa berupa tekanan, suhu, kimia. Nah, di situ terjadi perubahan patofisiologis mediator nyeri. Mediator nyeri itu sendiri berupa histamin, bradikinin, serotonin, prostaglandin, dan zat P yang mengaktifkan reseptor nyeri. Nah, si reseptor nyeri ini berubah menjadi ujung serat saraf aferen A delta dan C. Serat saraf A delta dan C ini mempunyai fungsi untuk meneruskan nyeri dan diteruskan ke perifer ke central nerve system atau sistem saraf pusat. Oke, yang kedua adalah konduksi. Konduksi itu impuls nyeri masuk diteruskan oleh serat saraf A delta dan C ke medula spinalis. Daerah ini akan terjadi interaksi antar impuls. Bila impuls terlalu dominan, maka penderita akan merasakan nyeri. Sedangkan bila sistem inhibisi lebih dominan, maka penderita tidak akan merasakan nyeri.
Terus lanjut yang ketiga adalah transmisi. Jadi bagaimana sih manajemen nyeri itu terjadi? Nah, Sobat Visio, untuk yang ketiga ini pada manajemen nyeri adalah transmisi. Jadi transmisi itu proses perambatan impuls nyeri. Jadi serat aferen A delta dan C diteruskan ke sel neuron yang berada di kornua anterolateral dan sebagian lagi ke sel neuron yang berada di kornua anteromedula spinalis. Dan yang terakhir adalah persepsi. Jadi persepsi merupakan titik kesadaran seseorang terhadap nyeri. Saraf yang peka terhadap nyeri serat saraf A delta dan C. Reseptor atau nosiseptor serabut A delta hanya peka terhadap stimulus mekanik dan termal. Sedangkan serabut C peka terhadap berbagai stimulus noxious meliputi mekanik, termal, dan kimiawi sehingga impuls dapat diteruskan dan menghasilkan nyeri. Nah, di sini saya akan menyebutkan tentang pain assessment. Jadi bagaimana sih seorang fisioterapis untuk melakukan assessment atau melengkapi assessmentnya. Jadi di sini kita bisa memakai alat ukur seperti VAS atau Visual Analog Scale dan VRS atau Visual Rating Scale dan NRS atau Numeric Rating Scale. Nah, kemudian setelah kita melakukan asesmen berupa pengukuran nyeri, kita lanjut ke pain treatment. Ada apa sih di pain treatment itu? Di sini saya mengambil kasus misalkan nyeri pada lipatan lutut. Nah, di sini TENS. Nah, TENS itu dari beberapa jurnal yang saya dapatkan dan yang kita baca, TENS itu bisa mengurangi nyeri. Kemudian TENS juga dapat memberikan efek seperti efek bioelectrical effect, physiological effect, dan clinical effect. Selain efek TENS yang kita dapatkan, maka terdapat juga beberapa arus yang terdapat di dalam TENS. Nah, beberapa mode atau pada TENS tersebut misalkan ada mode konvensional, low frequency mode, burst mode, brief intense, modulation, strength duration, dan hyperstimulation mode. Nah, di sini untuk menentukan dan memilih tujuan mode untuk manajemen nyeri, misalkan mekanisme nyerinya kita ingin melakukan gate control, jadi mode yang harus diberikan adalah konvensional, modulation, strength duration mode. Misalkan kalian ingin melakukan endogenous opiate, kalian bisa memilih arus atau mode low frequency mode, burst hyperstimulation mode. Terus yang terakhir, kalau misalkan kalian ingin memblok nyeri misalkan pada saraf A delta dan C, kalian bisa menggunakan brief intention mode. Nah, di sini Sobat Visio saya akan melakukan atau mencontohkan bagaimana sih penempatan elektroda yang benar pada TENS. Nah, untuk menempatkan atau meletakkan pad yang benar pada bagian nyeri pada lutut atau lipatan lutut, yang pertama, letakkan pad pada bagian sepertiga medial hamstring. Kemudian pad yang kedua letakkan pada bagian distal hamstring. Seperti ini. Nah, kalian juga boleh memakai alat ini untuk merekatkan pada TENS tersebut. Ini untuk penempatan elektroda yang pertama pada TENS. Untuk penempatan elektroda yang kedua pada nyeri pada lipatan lutut, yang pertama adalah menempatkan pad pada bagian sepertiga pada hamstring. Ini untuk yang pertama. Dan yang kedua adalah menempatkan elektroda pada bagian proximal gastrok. Ini untuk penempatan nyeri pada bagian yang kedua, pada penempatan pad yang benar pada TENS. Oke, untuk penempatan pad atau elektroda yang ketiga adalah kita bisa meletakkan pada bagian L4 padnya. Kemudian pad yang kedua kita bisa meletakkan pada bagian lutut atau lipatan lutut. Seperti ini. Kemudian untuk penempatan elektroda atau pad yang keempat adalah kita meletakkan misalkan pennya ada pada lipatan lutut, kita bisa meletakkan pada bagian proximal gastrok dan juga sepertiga medial gastrok. Seperti ini. Nah, untuk penempatan elektroda atau pad pada proses mekanisme nyeri kita bisa menggunakan 4 pad. Nah, 2 pad itu berada pada bagian medial dan lateral pada hamstring. Kemudian 2 lagi kita bisa letakkan pada bagian proximal gastrok. Ini untuk 4 pad pada proses mekanisme atau pengurangan nyeri pada lipatan lutut.
Oke, nah yang terakhir Sobat Visio, kita bisa menempatkan elektroda atau pad pada bagian, misalkan daerah sisi kiri atau sinistra yang mengalami nyeri, maka kita bisa menempatkan pad pada sisi bagian kanan. Nah contohnya seperti ini, kita letakkan padnya pada bagian lipatan lutut, kemudian pad yang satu kita letakkan pada bagian proksimal pada gastroknya. Dan jangan lupa kita rekatkan pakai ini jika menemukan pasien seperti ini. Baiklah Sobat Visio, ini adalah video kami tentang pain management pada kondisi muskuloskeletal. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.